Kali ini kita akan membahas pembuatan WPS menggunakan standar AWS D1.1. Selamat mengikuti, salam quality. Halo, kalau Anda berurusan dengan kualitas dan integritas struktur bangunan, Anda pasti tahu banget kalau dalam dunia pengelasan baja, kita sama sekali nggak punya ruang buat tebak-tebakan. Taruhannya terlalu tinggi ya kan? Kegagalan struktural itu bukan cuma soal rugi duit, tapi menyangkut keselamatan nyawa manusia. Makanya, buku aturan kita, yaitu standar AWS D1.1 edisi 2025, sifatnya mutlak banget. Di sesi penjelasan kita kali ini, kita bakal bongkar satu topik yang ibaratnya jadi detak jantung tiap proyek pengelasan. Gimana sih caranya kita bisa dapat sebuah Welding Procedure Specification atau WPS yang benar-benar sah dan diakui standar? Ternyata ada dua jalur yang bisa ditempuh, dan kalau salah pilih, bisa bikin waktu dan anggaran proyek Anda jebol. Yuk kita mulai? Oke, kita samakan persepsi dulu. Apa sih sebenarnya WPS itu? Coba bayangin Anda itu seorang koki master di restoran bintang 5. Anda nggak mungkin kan cuma nyuruh asisten dapur bilang, tolong masakin daging sampai matang ya. Pasti Anda butuh resep utama. Sebuah instruksi super detail yang ngatur suhu oven, waktu masak, sampai takaran bumbu yang presisi. Nah, di lapangan, WPS itu ya resep utama tersebut. Ini adalah dokumen tertulis yang memandu jurulas kita langkah demi langkah. Netapin segala hal mulai dari jenis elektroda yang harus dipakai, sampai seberapa cepat jalannya pengelasan. Tanpa resep yang valid ini, ya pekerjaan las nggak bisa dimulai. Hari ini kita punya peta jalan yang bakal nuntun pembahasan kita. Kita bakal mulai dari dua jalur pembuatan WPS, lalu masuk lebih dalam ke metode prapengualifikasian dan apa saja syarat ketatnya. Habis itu, kita beralih ke metode uji kualifikasi dan ngintip gimana proses penyiksaan logam di laboratorium. Terakhir, kita bakal tutup dengan aturan validitas umum yang wajib ditaati di lapangan. Jadi, buat Anda para kontraktor, insinyur, maupun inspektur pengelasan, materi ini dirancang khusus supaya bisa langsung Anda terapkan di lokasi proyek. Menariknya, standar AWS D1.1 ini nggak kaku loh. Standar ini nggak memaksa kita cuma pakai satu cara mutlak buat bikin resep pengelasan tadi. Justru, kita diberikan sebuah persimpangan jalan yang sangat jelas. Di satu sisi persimpangan, kita punya clause 5, yang dikenal sebagai metode prapengkualifikasian. Ini tuh ibarat jalan tol, jalur cepat atau fast track. Terus di sisi lainnya ada clause 6, yaitu uji kualifikasi. Anggap saja jalur ini sebagai dapur uji atau laboratorium eksperimen kita. Nah, memahami kapan kita harus masuk jalan tol dan kapan kita harus masuk ke dapur uji adalah skill fundamental buat setiap profesional yang nanganin fabrikasi baja struktural. Kita masuk dulu ke jalur tolnya ya, yaitu metode prapengualifikasian di clause 5. Saya pribadi antusias banget setiap ngebahas metode ini. Kenapa? Karena kalau Anda benar-benar paham cara mainnya, jalur ini bisa menghemat anggaran dan waktu persiapan proyek Anda sampai berminggu-minggu. Daya tarik paling menggiurkan dari clause 5 adalah Anda sama sekali nggak butuh pengujian laboratorium. Anda nggak perlu capek-capek ngelas plat, motong spesimen, terus narik atau nekuk plat itu di mesin uji lab. Kok bisa standar ngebolehin ini? Karena metode ini tuh sama aja kayak kita masak pakai buku resep legendaris. AWS D1.1 udah ngumpulin metode sambungan dan jenis material yang secara historis itu udah terbukti sukses 100%. Selama Anda ngikutin parameter dari standar ini tanpa melenceng sedikit pun, kesuksesan Anda udah dijamin, dan Anda bebas hambatan dari keharusan uji fisik. Tapi tunggu dulu, jangan keburu seneng. Tiket masuk ke jalur cepat ini nggak gratis. Keistimewaan luar biasa ini dibarengi dengan batasan dan aturan main yang super ketat. Anda nggak bisa keluar dari garis yang udah digambar sama standar. Hal pertama yang dipagari adalah metode pengelasannya. Jalur prapengualifikasian ini cuma eksklusif berlaku buat proses-proses yang udah mapan banget. Pilihannya dibatasi cuma pada pengelasan SMAW, mesin las busur rendam atau SAW, lalu GMAW, dan FCAW. Udah, itu aja. Kalau Anda pakai metode lain, misalnya pengelasan TIG atau GTAW, ya otomatis Anda nggak bisa lewat jalur tol ini. Nah, dari daftar barusan, ada satu poin yang super krusial buat dicatat. Biarpun GMAW itu diizinkan, standar secara gamblang melarang penggunaan variasi GMAWS, atau yang biasa kita sebut mode transfer sirkuit pendek alias short circuit, untuk diprapengkualifikasikan. Mode yang satu ini rawan banget sama masalah lack of fusion, atau kurangnya peleburan di material struktural tebal. Jadi kalau Anda ngotot banget mau pakai GMAWS di proyek Anda, standar bakal maksa Anda buat ngebuktiin keamanannya dulu di laboratorium.
Selain soal proses, ada aturan baku lainnya yang mengikat di klausa 5 ini. Khusus buat rekan-rekan kontraktor, tolong perhatikan tabel-tabel ini ya. Material baja yang dipakai wajib banget ada di tabel 5.6. Kawat las atau logam pengisinya juga harus cocok dan ngasih kekuatan yang setara sesuai tabel 5.7. Bentuk sambungannya gimana? Sudut bevel sama celah akar itu mutlak harus nyontek persis dari gambar standar 5.1 atau 5.2. Belum lagi suhu pemanasan awalnya harus sesuai tabel 5.11. Kalau Anda menyimpang dari salah satu saja aturan di tabel-tabel ini, ya mohon maaf, status pra-pengualifikasian WPS Anda langsung gugur. Ada satu miskonsepsi yang sering banget terjadi di lapangan. Banyak orang mikir, karena ini pra-pengualifikasi, berarti kita nggak butuh dokumen dong. Wah, itu salah besar. Biarpun Anda pakai jalur tanpa uji lab, Anda tetap wajib mendokumentasikan parameter-parameter tadi ke dalam sebuah WPS tertulis. Standar bahkan udah nyediain kok contoh formulir kosongnya di NXJ buat ngebantu Anda. Jurulas di lapangan nggak diizinkan main tebak-tebak ampere atau voltase. Semuanya harus tertulis, resmi, spesifik, dan hitam di atas putih. Terus, gimana ceritanya kalau proyek kita butuh desain yang unik? Misalnya kita mau pakai material jenis baru atau butuh parameter yang emang nggak ada di buku resep clause 5. Nah, disinilah kita harus putar balik dan masuk ke clause 6 alias dapur uji. Klausa 6 ini sebenarnya dibikin buat ngasih ruang inovasi bagi industri. Kalau Anda mau berkreasi, mungkin pakai baja tipe baru yang lebih ringan tapi kuat, atau ngerancang sudut sambungan yang lebih sempit biar hemat kawat las, standar mempersilahkan kok. Cuma, kebebasan ini datang dengan tanggung jawab besar. Anda diwajibkan untuk membuktikan kalau ide kreatif Anda tadi benar-benar nyasilin lasan yang aman dan kuat lewat pengujian fisik yang nyata. Tahapan di dapur uji ini tuh sistematis banget. Anda nggak bisa tiba-tiba langsung ngelas baja struktur di proyek. Langkah pertamanya, Anda susun dulu rencana awalnya, yang kita sebut PWPS atau Preliminary WPS. Berbekal rencana ini, juru las terbaik Anda bakal ngelas sebuah plat atau pipa baja uji, yang sering kita sebut tes kupon. Dan ingat, selama proses ngelas plat uji ini berlangsung, inspektur wajib berdiri di sana buat ngawasin dan nyatet detail aktual yang terjadi detik demi detik. Nah, catatan hasil pengawasan dari inspektur tadi bakal dituangkan ke dalam dokumen paling vital di clause 6, yaitu Procedure Qualification Record alias PQR. Dokumen PQR ini fungsinya bukan buat bikin rencana ya, tapi jadi rekaman absolut yang tak terbantahkan tentang apa yang benar-benar diaplikasikan ke benda uji. Berapa nilai ampere aslinya saat ngelas, kecepatan jalannya berapa milimeter per menit. Data real di PQR inilah yang nantinya jadi tulang punggung kuat buat WPS final Anda. Begitu plat uji selesai dilas dan data PQR sementara udah dicatat, perjalanan belum selesai. Plat ini nggak langsung dibuang, melainkan dikirim ke laboratorium independen. Disinilah resep baru kita bakal disiksa habis-habisan buat ngebuktiin ketahanannya. Coba lihat betapa ketatnya standar pengujian lab ini. Dimulai dengan inspeksi visual dan NDT pakai radiografi atau ultrasonik buat melacak cacat yang ngumpet di dalam logam. Kalau udah aman, platnya bakal dipotong buat uji tarik, ditarik paksa sama mesin hidrolik sampai putus buat mastiin lasan kita minimal sama kuatnya dengan baja aslinya. Selanjutnya ada uji tekuk, di mana spesimen dilengkungkan secara ekstrim buat ngukur daktilitas, dan sama sekali nggak boleh ada retakan besar yang muncul. Buat las sudut atau PGP, bakal ditambah lagi dengan uji micro-etch pakai cairan kimia buat ngintip kedalaman penetrasi akarnya. Bener-bener ketat. Nah, bagian yang paling bikin deg-degan dari dokumen PQR adalah halaman belakangnya, tempat di mana semua hasil uji lab ini dicatat. Di sini, objektivitas yang bicara. Angka dari tes tarik sama tes tekuk tadi bakal diadukan langsung sama kriteria penerimaan mutlak di klausa 6.10. Status lulus atau gagal proyek Anda ditentukan sepenuhnya oleh angka-angka di kertas ini, bukan dari sekedar perasaan atau opini pihak manapun. Kalau plat ujinya gagal di lab, ya mau nggak mau Anda harus bikin rencana ulang dan mulai lagi dari nol. Tapi kalau semua hasil pengujiannya mulus dan memenuhi standar, selamat! PQR Anda sekarang syah di mata hukum standar. Berbekal data PQR yang valid ini, kontraktor akhirnya berhak menerbitkan WPS final buat keperluan produksi massal. Di sini Anda bisa menetapkan rentang toleransi, misalnya membolehkan juru las buat nurunin arus maksimal 10% dari angka saat tes dulu. Oke, sekarang kita satukan gambaran besarnya. Entah Anda berhasil dapat WPS secara instan lewat jalur tol clause 5, atau Anda harus berdarah-darah lewat uji lab di clause 6, ada aturan universal, semacam aturan emas, yang mengikat kuat kedua metode ini saat diterapkan di lapangan sesungguhnya.
Standar AWS ini membebankan tanggung jawab mutlak seutuhnya ke pundak kontraktor. Dan ada satu hal yang sering banget jadi temuan inspektur saat audit, WPS secanggih dan semahal apapun bakal percuma kalau cuma disimpan cantik di dalam laci manajer proyek. Dokumen WPS itu wajib hadir secara fisik di area kerja. Jurulas butuh dokumen itu sebagai contekan real time, dan inspektur butuh itu buat ngeverifikasi bahwa parameter yang dipakai beneran sesuai. Tapi, kita semua tahu kondisi proyek itu dinamis banget. Kadang posisi ngelas harus diubah karena ruangan sempit, atau tiba-tiba kawat las jenis A habis. Pertanyaannya, apa jadinya kalau salah satu variabel esensial dalam pengelasan ini terpaksa berubah secara signifikan dan melewati batas toleransi yang diizinkan standar? Jawabannya tegas banget dan nggak bisa ditawar, wajib dikualifikasi ulang. Begitu Anda ganti proses dari FCAW jadi GMAW, atau Anda ganti logam pengisi ke tipe yang kekuatannya lebih besar dari batasan tabel 6.6, itu sama aja Anda ngebuang resep lama Anda. Anda nggak bisa lagi pakai WPS yang kemarin. Anda harus meracik dokumen baru dan kalau perlu, bikin plat uji baru lagi buat dikirim ke lab. Kedisiplinan tanpa kompromi inilah yang bikin jembatan dan gedung-gedung pencakar langit kita tetap berdiri kokoh meski diterjang waktu. Dari awal sampai akhir, kita udah bedah tuntas mulai dari efisiensinya jalur prapengkualifikasian sampai ketatnya jalur uji laboratorium. Sebelum kita akhiri, saya mau nitip satu pertanyaan buat Anda refleksikan. Coba lirik lagi tumpukan dokumen proyek Anda hari ini. Apakah prosedur pengelasan yang jalan di lapangan Anda itu benar-benar udah ditopang sama landasan yang solid dan sah menurut AWSD 1.1 edisi 2025? Atau sejauh ini Anda sekedar mengandalkan kebiasaan lama dan berharap semuanya bakal aman-aman aja? Ingat, memastikan validitas WPS itu bukan cuma sekedar nyari stempel buat lolos audit dokumen, melainkan tentang membangun masa depan yang aman bagi banyak orang. Terima kasih udah bergabung di sesi penjelasan hari ini, teruslah belajar, dan mari kita tingkatkan standar kualitas proyek kita bersama. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.